dasarnya disebutkan oleh beliau Pak, al aslu fi ibadah haram. Asal di dalam sebuah ibadah itu menjadikan apa? Sesuatu yang haram untuk dijalankan. Illa dalla yudilul amri, kecuali ada sebuah dalil yang menunjukkan perintah. Maksudnya apa? Ada sebuah dalil Quran maupun sunnah yang sahih yang menjelaskan bahwasanya itulah ibadah yang harus dijalankan, dan itu di atas ilmu Pak. Makanya kita nggak boleh ibadah itu ikut-ikutan. Oh fulan ibadahnya begitu, saya ikut seperti itu. Oh fulan yang lain ibadahnya begitu, saya ikut begitu. Harusnya kita tahu itu dengan mempelajari ilmu. Oh ternyata begini ibadah ini, yang benar begini, yang ini begini. Jadi bukan ikut-ikutan di dalam melakukan ibadah, harus di atas ilmu, dan ilmu itu dikembalikan kepada dalil Quran dan sunnahnya. Makanya kalau kita ibadah, oh nggak ada dalilnya, ya jangan kita lakukan ibadah itu. Karena pada dasarnya kata Imam Syafi'i, ibadah itu menjadi haram untuk kita jalankan. Harus di atas ilmu. Nah inilah manfaatnya ilmu. Yang pertama, Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalan untuk menuju surga Pak. Makanya ada seorang sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasanya ilmu itu imamnya amal, dan amal itu akan mengikuti ilmu. Beliau pernah menjelaskan al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal itu akan mengikuti ilmu tadi. Artinya apa? Amal itu tidak ada manfaatnya, bahkan akan menjerumuskan kalau tidak berdasarkan di atas ilmu. Ya, kalau tidak berdasarkan di atas ilmu. Makanya orang yang melakukan sebuah ibadah, meskipun dia itu rajin, banyak sekali ibadahnya, tapi kalau tidak berdasarkan di atas ilmu, tidak berdasarkan di atas dalil Quran maupun sunnah yang sahih, apa Pak? Ibadah itu menjadi rusak. Ya, tidak ada manfaatnya, bahkan menjadikan apa? Banyak kerusakannya dibandingkan kebaikannya. Ini pun pernah disampaikan oleh seorang khulafa, seorang khalifah, salah satu dari khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini dari Bani Umayyah. Ini pernah menjelaskan, beliau ini seorang pemimpin, seorang khalifah, sekaligus seorang ulama. Beliau pernah mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, apa kata beliau? Kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslih, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Artinya apa? Kerusakannya itu lebih banyak, maka ibadah itu menjadi rusak, dan ibadah itu kalau rusak nggak diterima sama Allah Ta'ala karena tidak berdasarkan di atas ilmu, dan tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Ya, jadi kita ini ibaratnya Pak, ngumpulin duit itu banyak, kita kumpulin, begitu kita kumpulin mau kita beliin, ternyata duitnya itu duit palsu. Seperti kita mengamalkan agama, itu banyak sekali kita rajin mengamalkan ilmu, mengamalkan agama ini, tapi tidak di atas ilmu, dan itu menjadi rusak. Nah kalau menjadi rusak, maka Allah tidak akan terima amal yang rusak itu. Nah ini pentingnya ilmu, ya Pak ya. Sampai kemudian ilmu itu pun juga disebutkan oleh para ulama, orang yang sedang mencari ilmu itu sesungguhnya sedang mencari rezeki Pak. Kita ini kan selalu berdoa supaya Allah berikan rezeki, ya Pak, rezeki yang kita minta setiap saat, ya Pak ya, setiap harinya kita minta rezeki. Tapi biasanya kita sering berpikir rezeki itu biasanya apa? Uang, ya Pak ya, fulus wa fulus kata orang Arab. Mafi fulus fahuwa manfus katanya. Nggak ada fulus, manfus. Ini kata Arab pinggiran ini Pak ya, bahasanya Wan Abud ini ya.
kasir fulus bahwa mulus katanya. Kalau banyak fulus ya sudah jalannya mulus. Tapi kalau mafi fulus bahwa manfus katanya. Nggak punya fulus ya udah mampus ente, ya kan? Jadi ini seringkali konotasinya seperti itu yang namanya rizki, Pak. Ya Pak ya. Padahal rizki itu tidak selalu berupa fulus, tidak selalu berupa harta, Pak. Bahkan kalau berupa harta pun belum tentu rizki, Pak. Ya, kita dapatkan ini uang nih banyak ya Pak ya. Kita kerja sampai kita menjadi golongan BP7 itu. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan juga. Ya Pak ya, itu BP7, golongan BP7 kata orang Pak ya. Itu pun juga sudah kita upayakan seperti itu. Tapi itu belum tentu menjadikan rezeki buat kita, Pak. Kalau kita dapatkan rezeki itu dari sesuatu, apa kita dapatkan uang itu, fulus tadi itu, Pak ya. Kalau itu dari sesuatu yang haram, hasil korupsi, hasil ngibulin orang lain, ya, maka itu tidak disebutkan rezeki. Makanya jangan bilang kalau ada orang yang mengatakan ketika dia mendapatkan hasil dari korupsi kemudian dia bisa beli mobil, alhamdulillah saya dapat mobil, alhamdulillah saya sampai sekarang tidak terendus sama KPK, kan begitu. Ini nggak layak mengatakan alhamdulillah karena itu bukan rizki. Wah saya aman sekarang ini, ya kan? Itu bukan rizki, Pak. Maka rizki itu selalu yang baik-baik. Apa itu doanya, Pak? Kan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Itu disebutkan warizqan thayyiba. Di situ salah satunya warizqan thayyiba, rizki yang baik. Nggak ada rizki itu yang buruk, Pak. Jadi jangan salah. Rizki itu selalu yang baik. Ya Pak ya, selalu yang baik. Sehingga beda rizki itu dengan dunia, Pak. Kalau dunia itu belum tentu menjadikan kita dapatkan itu, belum tentu menjadikan rizki, Pak. Tapi kalau rizki sudah barang tentu kita dapatkan sesuatu yang dari dunia yang ketika kita dapatkan sesuatu yang baik. Makanya salah satu rizki yang paling baik yang kita cari selama ini itu pernah Allah sebutkan apa, Pak? Yaitu surga, Pak. Bapak bisa lihat dalam surat At-Tolak ayat 11 ya Pak ya. Jadi rezeki yang kita cari yang selama ini merupakan yang baik ya Pak ya, yang paling ahsan, yang paling baik itu ternyata surga. Dan itu disebutkan di dalam surat At-Tolak ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Kata Allah Ta'ala, wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal salih, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, ya, kami masukkan ke dalam surga, yang surga itu di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, dan itu selama-lamanya. Sehingga di akhir ayat itu disebutkan qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh surga itu adalah pemberian Allah berupa rizki yang paling ahsan, yang paling baik. Sementara tadi ya Pak ya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tadi, ya, apa? Orang yang sedang mencari ilmu, maka Allah akan berikan apa? Kemudahan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan jalan untuk menuju surga. Berarti Bapak sekarang ini hadir dalam majelis ilmu seperti ini dalam rangka mencari ilmu, maka Bapak ini sedang mencari rezeki, Pak. Jadi mencari rezeki itu kemudian bisnis, kemudian dapat uang, wah itu rezeki.
Padahal Bapak sekarang hadir seperti ini, Bapak ini sedang mencari rezeki yang paling baik, yang Allah tawarkan. Ya Pak ya, yang Allah tawarkan kepada kita. Makanya nanti kalau kita ajak saudara-saudara kita yang belum hadir dalam majelis ilmu, Pak, mau nggak cari rezeki Pak? Pasti orang biasanya, oh mau dong. Konotasinya biasanya apa? Wah, saya mau dapat uang ini. Diajak mencari rezeki. Lalu kemudian orang yang mengajak itu mengatakan, ayo Pak hadir dalam majelis ilmu di Masjid Al-Iman Pak. Loh, kok Masjid Al-Iman hadir dalam majelis ilmunya, kok itu mencari rezeki? Ya kan, nah ini yang enggak, mereka inilah seringkali memberikan konotasi rezeki itu berupa fulus wa fulus tadi, padahal Bapak hadir dalam majelis ilmu seperti ini, Bapak sedang mencari rezeki. Dan itu terbaik rezeki yang Allah tawarkan. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh surga itu adalah pemberian Allah berupa rezeki yang paling ahsan, Pak. Yang paling baik. Ya, Pak ya. Termasuk apa? Bapak punya istri yang salihah. Ya, istri yang taat dan lain sebagainya. Ya, Pak ya, yang menyenangkan. Maka itu adalah rezeki. Begitu juga sebaliknya, seorang istri punya suami yang soleh, yang taat, itu adalah rezeki. Jadi jangan menjadi ukurannya, wah alhamdulillah istri saya cantik, Allah kasih rezeki nggak jauh, nggak kemana-mana. Kalau rezeki saya, istri saya cantik, ya kan? Itu belum tentu. Ya kalau istrinya itu menjadi wanita yang solihah, ya menjadi wanita yang taat, belum tentu. Kalau itu hanya cantik, belum dikatakan rizki itu. Tapi kalau dia solihah, maka itu rizki. Ya Pak ya, makanya Bapak jangan ngelirik kemana-mana ya Pak ya. Kalau istrinya itu solihah, rajin ke majelis ilmu, ya rajin ibadahnya, Bapak dapat rizki itu. Ya Pak ya, dapat rizki. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri pun juga begitu, mendapatkan suaminya rajin ibadahnya, ya. Kemudian soleh, ya, maka itu rezeki buat seorang istri, meskipun sudah pensiun umpamanya, duitnya nggak ada, ya kan? Ini seringkali makanya harus diubah, ya. Rezeki itu tidak selalu uang dan uang itu tadi, dan itu belum tentu. Iya kalau uangnya itu halal, kalau haram itu bukan rezeki, Pak. Makanya dunia itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Maka orang kafir itu ketika mendapatkan penghasilan itu bukan rezeki, Pak. Makanya kalau ada orang kafir mengatakan, wah saya dapat rezeki hari ini, ente nggak dapat rezeki, itu dunia, beda dengan rezeki, ya. Tapi kalau orang Islam, kalau dia dapatkan dari sesuatu yang halal, maka itu rezeki. Tapi orang Islam mendapatkan sesuatu, tapi kalau bukan yang halal, itu bukan rezeki namanya. Jadi rezeki itu selalu yang baik-baik, Pak. Baik, sekalian. Nah, termasuk juga mencari ilmu. Ini Pak ya, ini enggak banyak. Ini kalau kita pelajari ilmu aja sudah sampai bisa berkali-kali pertemuan nanti Pak ya. Ini satu lagi ini, manfaat kenapa kita disuruh untuk mempelajari ilmu. Maka mempelajari ilmu itu nanti supaya kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya Pak ya. Maka dengan ilmu itu kita nanti bisa mengetahui, oh ini yang hak, yang benar. Oh ini loh yang batil. Kan ada doanya Pak. Dan itulah juga bentuk rizki yang Allah berikan. Ketika kita bisa mengikuti kebenaran dan ketika kita bisa menjauhi kebatilan, kan ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa sesuatu yang hak, yang benar itu benar adanya, maka berikan rizki kepada kami
bisa mengikuti kebenaran itu. Berarti kalau Bapak itu hadir dalam majelis ilmu, tahu tentang sebuah kebenaran, lalu Bapak bisa mengamalkan kebenaran, maka itu bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya Pak ya, itu sebuah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mengetahui kebenaran, kemudian kita bisa mengikutinya. Begitu juga sebaliknya, wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil, itu batil adanya, maka ya berikanlah rizki, ya artinya beritahukanlah kepada kami bahwa itu sesuatu yang batil supaya kami bisa menjauhinya. Berarti kalau kita itu tahu yang batil, ya Pak ya, yang maksiat dan lain sebagainya, maka itu adalah Allah tunjukkan kepada kami, ya, dan kemudian itu berupa rizki, ya Pak ya, juga berupa rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan ada seorang yang ketika ya mendapatkan di depannya ada seorang wanita yang cantik dan lain sebagainya, waduh sayang ada rizki dilewatkan kalau nggak dilihat katanya. Wah ini ya, itu bukan rizki. Harusnya apa? Ketika ada wanita yang cantik yang bukan halal buat kita, ya, lalu kemudian ya kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala tidak melakukan, apalagi sampai melakukan maksiat dengan wanita itu, maka itu adalah sesungguhnya rizki. Harusnya apa? Kita ucapkan alhamdulillah, oh saya selamat, ya, tidak terkena godaan itu, ya, tidak terkena godaan itu, ya, perbuatan yang maksiat. Kan ada doanya juga Pak, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya, Allah Ta'ala ajarkan ada 4 permintaan kan. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Nah salah satunya wal afaf. Afaf itu apa Pak? Sifat iffah yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang ketika orang itu ingin melakukan maksiat, tetapi Allah Ta'ala jauhkan dari kemaksiatan. Ini kita bersyukur Pak, jangan waduh sayang banget tadi kan begitu kan. Coba kalau tadi saya saya ini korupsi, waduh mumpung nggak ada orang yang lihat itu kan begitu. Ini ada perempuan cantik, ya kan, sayang banget tadi. Nggak begitu, harusnya kita sudah bersyukur kemudian bisa menghindari itu tadi. Baik Bapak sekalian dan Ibu sekalian, nah sekarang ini yang pertama tentang ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting sekali Pak, terutama ketika kita mempelajari sebuah agama, maka agama itu harus di atas ilmu, dan ilmu itu tentunya dikembalikan kepada dalil, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih. Makanya kalau ditanya, ya Pak ya, kalau ditanya tentang agama, ya maksudnya tentang agama itu mengamalkan agama, maka yang ditanyakan apa Pak? Dalilnya Pak. Yang ditanyakan dalilnya. Jadi kalau kita ini mengamalkan agama itu harus ditanyakan apa? Mana dalilnya? Ya Pak ya, harus ditanyakan dalilnya. Sholat subuh dalilnya berapa? 2 rakaat Pak, ya kan? Nggak mungkin sholat subuh itu kemudian 3 rakaat begitu. Ya Pak ya, harus ditanyakan dalilnya Pak. Jangan ditanyakan mana larangannya. Nah ini ada sebagian syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang liberal, pemahaman liberal, ya Pak ya, sampai ada JIL itu, jaringan Islam liberal. Maka orang-orang liberal ini memberikan syubhat dengan mengatakan apa? Ibadah itu selama nggak ada larangannya nggak apa-apa, boleh dia jalankan, boleh dia tinggalkan, asal tidak ada larangannya. Coba, ini bahaya Pak. Kalau nggak ada larangannya, Bapak setuju nggak kalau kemudian sholat subuh itu kemudian cuma 1 rakaat atau 3 rakaat umpamanya, ya kan? Ya kan nggak boleh Pak. Maka yang ditanyakan itu dalilnya Pak, dan dalil itu di atas ilmu, ya Pak ya, di atas ilmu. Jadi orang itu ketika mengamalkan agama, menyampaikan agama itu harus ditanyakan dalilnya Pak.
Kalau nggak ada dalilnya jangan. Ya Pak ya, karena tadi yang sudah Anda sampaikan di awal, kata Imam Syafi'i menjadikan haram ibadah itu dijalankan kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang ibadah itu. Nah beda kalau soal urusan dunia Pak. Urusan dunia itu jangan tanya dalilnya Pak, yang ditanyakan larangannya Pak. Umpamanya Bapak makan tempe tahu, ya Pak ya, itu ditanya mana dalilnya makan tempe makan tahu. Nabi dulu setahu saya nggak pernah makan tempe makan tahu, ya kan, nggak ada. Nah ini kalau ditanyakan dalilnya kacau nanti Pak. Maka yang ditanyakan itu adalah larangannya apa, ada nggak larangannya. Kalau ditanyakan ada nggak larangannya makan tempe dan tahu, nggak ada, ya kan. Ada nggak larangannya makan babi umpamanya, ada larangannya, ya. Jadi urusan dunia yang ditanyakan bukan dalil tapi adalah tentang larangannya. Makanya Nabi urusan dunia itu ketika ditanya tentang bagaimana cara menanam kurma yang baik, kan Nabi bukan nggak begitu paham tentang menanam kurma yang baik. Nabi kemudian mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih pintar, lebih tahu dibanding urusan dunia kalian, ya. Jadi artinya apa? Selama tidak ada larangan silahkan, tapi tidak bertanya tentang itu apa itu dalilnya. Baik, ini tentang ilmu, ya Pak ya.